Halo semuanya, pernah gak sih lo tiba-tiba ngerasa kangen banget sama masa-masa di mana hidup kayaknya jauh lebih simple, warna-warni, dan penuh energi? Kalau lo ngerasa gitu, lo nggak sendirian. Belakangan ini, di media sosial lagi ramai banget obrolan tentang fenomena 2026 is the new 2016. Kedengerannya kayak ramalan masa depan yang aneh ya. Tapi jujur, ada alasan psikologis dan budaya yang kuat kenapa banyak orang nungguin tahun 2026 dengan harapan bisa ngerasain vibrasi yang sama kayak 10 tahun lalu. Coba deh lo ingat-ingat lagi, apa sih yang lo lakuin di tahun 2016? Itu adalah tahun di mana dunia kerasa beda banget. Kita punya fenomena Pokemon Go yang bikin semua orang keluar rumah, jalan kaki ke taman, dan ngobrol sama orang asing cuma buat nangkep Pikachu. Musik EDM lagi jaya-jayanya dengan lagu-lagu Alan Walker, The Chainsmokers, atau Marshmello yang selalu bikin mood naik. Tren internet juga lagi lucu-lucunya, ada mannequin challenge, bottle flip, sampai filter Snapchat yang legendaris itu. Pokoknya, 2016 itu kayak puncak dari kebahagiaan digital sebelum semuanya jadi terasa berat dan kompetitif kayak sekarang. Nah, kenapa sekarang muncul narasi kalau 2026 bakal jadi reinkarnasi dari tahun 2016? Secara teori sosiologi, ada yang namanya siklus 10 tahunan dalam tren budaya pop. Manusia itu cenderung romantis sama masa lalu yang berjarak satu dekade. Di tahun 2026 nanti, orang-orang yang dulu masih remaja atau kuliah di 2016, sekarang udah jadi orang dewasa yang punya daya beli. Dan biasanya, industri kreatif bakal nangkep sinyal kangen ini. Kita bakal lihat fashion, gaya musik, sampai estetika konten yang balik lagi ke arah fun dan carefree ala 2016. Selain itu, ada faktor psikologis yang namanya nostalgia kompensasi. Setelah kita ngelewatin masa pandemi yang berat dan sekarang masuk ke era AI yang bikin banyak orang cemas sama masa depan, otak kita secara otomatis nyari safe place. Dan bagi banyak orang, 2016 adalah tempat aman itu. Kita kangen masa di mana media sosial masih tempat buat berbagi foto jelek yang seru, bukan tempat buat pamer pencapaian atau debat politik yang gak ada habisnya. Gue rasa kita semua udah capek sama doom scrolling dan pengen balik ke era di mana internet itu beneran bikin kita happy. Menariknya lagi nih, tahun 2026 juga bakal ada event besar kayak Piala Dunia di Amerika Utara yang skalanya gede banget. Biasanya event olahraga global kayak gini punya kekuatan buat nyatuin vibe dunia. Mirip banget sama suasana euforia yang kita rasain di tahun 2016. Jadi nggak heran kalau banyak pengamat tren bilang kalau 2026 bakal jadi momen healing massal buat penduduk bumi. Kita bakal ngeliat kembalinya warna-warna neon, musik yang lebih upbeat, dan mungkin gaya hidup yang lebih santai tanpa tekanan buat selalu kelihatan sempurna di depan layar. Tapi pertanyaannya, apakah kita beneran bisa ngulang perasaan itu? Jujur nih, nostalgia itu emang manis, tapi tantangannya adalah gimana cara kita ngebawa semangat positif 2016 ke masa depan, tanpa harus terjebak di masa lalu. Kita nggak butuh teknologi lama, kita cuma butuh perasaan lama itu. Perasaan di mana kita ngerasa terhubung sama orang lain secara nyata, ngerasa optimis sama hari esok, dan nggak terlalu serius mikirin apa kata orang di kolom komentar. Gue pribadi sih optimis banget. Tahun 2026 nanti mungkin kita nggak bakal nangkap Pokemon lagi di jalanan, tapi mungkin ada teknologi baru yang bikin kita kembali berinteraksi secara fisik dengan cara yang asik. Intinya, fenomena 2026 is the new 2016 ini bukan cuma soal tren baju atau lagu, tapi soal keinginan kolektif kita buat kembali bahagia dengan cara yang sederhana. Kita semua pengen ngerasain lagi dunia yang gak terlalu berisik sama drama, tapi penuh sama warna dan tawa. So, menurut lo gimana nih? Apa lo juga ngerasain hal yang sama? Apa lo kangen sama tahun 2016 dan berharap 2026 nanti vibrasinya bakal sekeren itu? Atau lo punya memori khusus di tahun 2016 yang pengen banget lo ulang lagi? Coba deh tulis di kolom komentar. Gue penasaran banget pengen tahu cerita lo. Jangan lupa share video ini ke teman-teman tongkrongan lo yang dulu sering main bareng di tahun 2016. Mari kita rayakan nostalgia ini bareng-bareng. Gue cabut dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Stay cool and keep the vibes positive guys.